adik-adik taat dan adik-adik anak yang setia. Kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa Bapa kami adik-adik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Coba kakak mau dengar yel-yel adik-adik ya. Blessed Kid Family, are you ready? Yes, we are ready. 1, 2,
Tuhan Satu dua jiwa. Senantiasa jadi Tiga menjadi sempurna seperti Kristus. Adik-adik sangat keren, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari untuk Tuhan karena hari ini harinya Tuhan. Musik. Hari
30, 60 kali lipat sampai 100 kali lipat. Puji Tuhan. Sekarang waktunya untuk firman Tuhan. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan adik-adik. Boleh dipersilakan duduk. Nah, kita mau bilang terima kasih Tuhan. Mau bilang aku tetap cinta, tetap setia sama Tuhan. Karena udah terlalu banyak banget yang Tuhan beri dalam kehidupannya kita. Mau kita sungguh-sungguh sama Tuhan yuk adik-adik. Tetap setia.
lipat tangannya, tutup matanya, nanti Tante Dana akan berdoa firman Tuhan. Kita masuk dalam doa, anak-anakku, mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah walaupun melalui online. Kami yakin Engkau ada di tempat kami yakin Engkau pula ada di hati kami. Tuhan, berikan kami telinga yang dengar-dengaran agar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Boleh adik-adik silakan duduk sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Jadi nanti kita akan dengarkan firman Tuhan dulu, baru pengumuman ya. Jadi tolong adik-adik persiapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya. Shalom adik-adik semua atau anak-anak. Tante Dana panggilnya anak-anak aja ya. Karena Tante Dana kan udah tante-tante. Masa panggilnya adik-adik ya. Oke, puji Tuhan. Anak-anakku, sebelum Tante Dana bercerita dari firman Tuhan, coba kita baca Yeremia 38 ayat 20. Siapa yang sudah bisa baca? Ayo Alkitabnya dibuka. Ya, Yeremia 38 ayat 20. Sudah? Tante Dana tunggu ya. Yeremia 38 ayat 20. Sudah ya? Yuk kita baca sama-sama yuk. Tante Dana di sini, kalian di rumah masing-masing. Yeremia 38 ayat 20. Jawab hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan. Dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. dan nyawamu akan Terpelihara. Ya, sekali lagi kita sama-sama ya. Sekali lagi ya. 2, 3. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Ya, puji Tuhan, adik-adik atau anak-anak semua. Cerita firman Tuhan kali ini berjudul mendengar suara Tuhan. Siapa punya telinga? Mana telinganya? Telinganya, ya itu ada gambar telinga. Telinga kita ada berapa? Ada 2. Siapa menciptakan telinga kita? Tuhan, puji Tuhan. Nah, cerita Tante Dana kali ini terdapat di Yeremia 37 sampai 39. Yeremia 37 sampai 39. Anak-anak, dalam cerita firman Tuhan ini ada seorang raja namanya Sedekia. Raja Sedekia ini, sebelum Raja Sedekia ada seorang raja bernama Konya bin Yoyakim. Nah, setelah Konya bin Yoyakim meninggal diganti oleh Raja Sedekia. Pada saat itu Raja Sedekia ini menjadi seorang raja di satu negeri namanya Yehuda. Nah, negeri Yehuda ini terdapat di Yerusalem. Pada waktu itu negeri Yehuda dikepung oleh orang-orang Kasdim. Orang-orang Kasdim itu adalah orang-orang Babilonia. Ya, jadi negeri Yehuda ini dikepung sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Sehingga mereka hanya ada di negeri itu, mereka tidak bisa keluar. Dan pada negeri itu ada seorang nabi. Nabi itu bernama Yeremia. Siapa anak-anak?
bernama Yeremia. Dan pada saat itu orang-orang Kasdim yang mengepung negeri Yehuda itu, mereka mendengar bahwa ada tentara dari Firdaus, dari Mesir akan datang membela Raja Sedekia. Sehingga orang-orang Kasdim ini takut, karena kan tentara-tentara banyak kan, lalu mereka pergi, lari, orang-orang Kasdim ini. Nah, pada saat itu orang-orang yang dari Mesir ini, mereka datang, tentara Mesir ini datang membela Raja Sedekia. Pada saat itu Raja Sedekia datang kepada Yeremia. Dia tanya, ada enggak firman Tuhan yang berbicara kepada kamu? Apa kamu dengar suara Tuhan? Yeremia bilang ada, yaitu bahwa orang-orang Mesir yang akan membantu kamu di tempat ini, mereka tidak selamanya akan membantu kamu. Mereka pun harus pulang ke Mesir. Dan pada saat mereka pulang ke Mesir, orang-orang Kasdim itu akan datang lagi, kepung lagi kamu di sini, sehingga kamu tidak bisa kemana-mana. Nah, pada saat itu Raja Sedekia nggak mau dengar anak-anak. Raja Sedekia cuek, nggak mau dengar apa-apa, ya. Sehingga waktu itu Raja Sedekia ini nggak mau dengar suara Tuhan, padahal kan dia bertanya kepada Tuhan, kenapa kami kok dikepung gitu ya. Tapi Raja Sedekia ini tetap nggak mau dengar suara Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dan pada saat itu anak-anak Nabi Yeremia ini dimasukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara, penjaranya itu bekas air, kalau nggak salah seperti sekarang ini apa ya, bekas pam air begitu ya, kasihan. Lama sekali Nabi Nehemia ada di situ. Nah, ada anak-anakku, akhirnya karena sudah terlalu lama, Raja Sedekia panggil lagi kepada Nabi Yeremia. Dia bertanya lagi, Tuhan bicara apa lagi kepada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia bilang, Tuhan berbicara bahwa engkau akan diserahkan kepada Raja Babil. Engkau akan dibunuh oleh Raja Babil. Tetapi anak-anak tahu, Raja Sedekia tetap nggak mau dengar, tetap nggak mau percaya. Dan akhirnya Nabi Yeremia ini dia cerita kepada masyarakat yang ada di Yehuda, kepada pengawal-pengawalnya, bahwa mereka harus menyerah. Mereka harus keluar dari negeri Yehuda. Kalau nggak keluar, nanti mereka akan mati kelaparan, mati karena sakit sampar. Tetapi anak-anak, karena Nabi Yeremia ini cerita kemana-mana, cerita ke masyarakat, sehingga membuat masyarakat itu jadi takut, gitu ya. Tapi ada satu kepala itu Nabi Yeremia itu ditangkap lagi, dimasukkan lagi ke dalam sumur. Dan sumur itu memang nggak ada airnya, tetapi sumur itu banyak lumpurnya di situ. Dan ada seorang sida-sida, kalau sekarang ini dibilang seorang ulama, ya, di tengah-tengah masyarakat situ ada seorang sida-sida, dia datang kepada Raja, tolong dong, Nabi Yeremia diangkat lagi dari dalam sumur, kasihan, dimasukkan dalam sumur, nanti dia meninggal di dalam sumur. Akhirnya Raja Sedekia mendengarkan permintaan orang Ethiopia ini, namanya Ebed Melek, namanya orang Ethiopia itu. Setelah itu Nabi Yeremia diangkat dari rame-rame, tuh ada gambarnya tuh ya. Nabi Yeremia diangkat rame-rame dari dalam sumur. Setelah sekian lama, 9 tahun Raja Sedekia memimpin negeri Yehuda, benar apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, bahwa negeri Yehuda ini akan sudah dikepung dan akan dibakar. Dan pada saat itu benar terjadi. Orang Kasdim itu membakar kerajaan Yehuda. Dan semua rakyatnya dibunuh, anak-anaknya Raja Sedekia dibunuh juga. Dan Sedekianya juga
ditangkap, Raja Sedekianya juga ditangkap. Nah, tapi Nabi Yeremia tidak diapa-apakan. Nabi Yeremia malah dipelihara oleh Raja Babel. Nah, anak-anakku, kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Kita bukan hanya mendengar dari cerita firman Tuhan, tetapi kita juga harus dengar-dengaran kepada orang tua, kepada kakak, kepada oma opa, kepada guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Kalau kita menjadi anak dengar-dengaran, maka Tuhan akan sayang kepada kita seperti Yeremia. Jangan seperti Raja Sedekia, karena dia tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan, sehingga seluruh keluarganya dibunuh, seluruh rakyatnya dibunuh. Kasihan. Bahkan Raja Sedekia matanya dibutakan oleh orang-orang Kasdim. Nah, itu ya, anak-anakku, seperti tadi kita sudah nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, dia dengar dia panggil namamu, ku jawab ya, itu luar biasa. Ayo kita nyanyi lagi yuk lagu itu. Mau? Ya, kita nyanyi lagi itu sama-sama lagi. Oke, kakak-kakaknya lagi siap-siap. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, ku jawab ya. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Yang lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Luar biasa lagu ini. Kita mendengar Tuhan panggil nama kita, kita jawab ya. Oke, sekarang kita baca lagi yang tadi ya. Yeremia 38 ayat 20. Kita baca lagi ya. Yeremia 38 ayat 20. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan, dan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Kalau kita dengar akan firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun jalan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Ya anak-anakku ya, semua kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan pelihara kita. Ini Yeremia 38 ayat 20 ini menjadi ayat hafalan ya. Nanti minggu depan kakak siapa gitu yang cerita, nanti dia akan tanya apa isinya. Ya, oke anak-anakku, sekarang kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, agar Engkau pelihara kami, Engkau menuntun jalan kami. Kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu Tuhan. Bukan hanya kami mendengar, tapi kami melakukan dalam kehidupan kami setiap hari untuk kami dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita angkat jempolnya yuk buat Tante Dana yuk atas pelayanannya yuk. Kita angkat jempolnya. Kita ucapkan terima kasih. Terima Tante kasih. Dana atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Ya. Memberkati. Nah adik-adik, seperti yang tadi sudah disampaikan ke kita firman Tuhan hari ini, baiklah kita dengar dan taat ya. Listen and obey. Listen itu adalah dengar, obey itu adalah taat. Ya, karena kalau kita dengar-dengaran, kita taat, akan ada sesuatu berkat yang akan datang dalam kehidupan kita. Oke. Nah, seperti tadi ayat hafalannya di Yeremia 38 ayat 20 dicatat Yeremia 38 ayat 20. Nah, Kak Sasan mau tambahin lagi nih ayat hafalannya di Lukas 11 ayat 28. Ya, jadi ada dua ayat hafalan hari ini di Yeremia 38 ayat 20
dan di Lukas 11 ayat 28. Kita baca di Lukas 11 ayat 28 yuk. 1, 2, 3. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oke, di dalam kitab bahasa Inggris, ya, Kak Sansan nggak munculin nih di dalam bahasa Inggris. Jadi terdapat obey, ya. Di bagian mana obey? Jadi kan di sini ada kalimat yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Jadi di dalam kitab bahasa Indonesia tertulisnya memelihara. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu artinya melakukan, obey. Ya, jadi kita sudah dengarkan firman Tuhan hari ini, kita juga harus taat pada firman Tuhan hari ini. Ya, kita udah taat firman Tuhan, kita juga harus ada taat kepada papa dan mama, kita juga harus taat kepada orang-orang yang lebih tua, terhadap guru yang ada di sekolah, ya, terhadap kakak yang lebih tua, kita harus menghormati mereka semua. Yang mau dengar dan taat katakan amin. Amin. Cuma satu orang? Satu orang saja yang mau dengar dan taat? Amin. Yang mau dengar dan taat katakan amin. Amin. Saat ini, mari adik-adik kita akan dengarkan pengumuman. Ya, saya serahkan kepada Kak Giovanni. Shalom adik-adik, sekarang Kak Giovanni mau bawain pengumuman untuk hari ini. Kita dengerin pengumumannya baik-baik ya. Yang pertama, minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama melalui Zoom jam 11 siang dengan tema New Year, New Hope. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Hadi. Oke, sekali lagi, minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama melalui Zoom jam 11 siang dengan tema New Year, New Hope. Berikutnya. Nah, untuk adik-adik yang ingin memberikan kesaksian, ayat hafalan, ataupun persembahan pujian, dan juga adik-adik yang mungkin memerlukan dukungan dalam doa, adik-adik boleh menghubungi Kak Sansan ataupun Kak Silvi di nomor yang ada di layar. Jadi nomornya boleh adik-adik catat, ataupun boleh di screenshot layarnya. Oke, selanjutnya. Kita mau untuk terus berdoa dan berpuasa, kita mau ambil bagian dalam doa dan puasa untuk Indonesia, Jakarta, untuk keluarga kita, dan juga untuk gereja kita. Puasanya dilakukan di hari Kamis, mulai di hari Rabu jam 10 malam sampai hari Kamis jam 3 sore. Selanjutnya, nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan, dan untuk adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong ke papa, mama, atau kakaknya untuk memberikan persembahan lewat transfer ke nomor yang ada di layar. Jadi, adik-adik juga boleh catat nomor yang ini. Oke, berikutnya. Nah, penting juga nih untuk kita perhatikan bersama-sama ya adik-adik, khususnya di masa sekarang ini, kita mau tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan lupa juga untuk makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan juga istirahat yang cukup. Berikutnya, kita mau sama-sama terus rajin dalam membaca firman Tuhan setiap harinya, dan juga rajin berdoa. Berdoa untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, gereja kita, untuk negara kita Indonesia, dan juga untuk kota Jakarta. Sekian pengumuman untuk hari ini. Selanjutnya, Kak Giovanni serahkan ke Kak Sansan. Oke, adik-adik. Terima kasih. Adik-adik sudah mengerti pengumumannya? Sudah mengerti ya, karena setiap minggunya pengumuman ini
diumumkan kepada adik-adik ya. Nah, saat ini dan hari ini bukan Kak Sasan aja yang hadir, tapi ada kakak-kakak yang lain ya seperti Kak Giovanni, ada Kak Gideon, Kak Ani, Kak Silvi, ya, ada Kak Alien, ada Kak Ani, ada Kak Anton ya. Jadi adik-adik ya. Jadi kita sama-sama kita mau tetap berdoa dan kita juga tetap membaca Alkitab seperti firman Tuhan hari ini kita harus dengar dan taat ya. Oke. Nah, saat ini Kakak kasih kesempatan. Apakah ada yang mau kesaksian atau apakah ada yang mau ayat hafalan atau ada yang mau persembahan pujian? Apakah ada? Atau ada yang mau membutuhkan dalam bantuan dalam doa? Karena Kak Sasan dapat informasi bahwa teman kita Raymond sedang sakit panas. Jadi nanti kita akan berdoa untuk Raymond. Ada yang mau dibantu dalam doa? Tidak ada ya. Kita semua sehat di dalam perlindungan Tuhan. Mari tetap berdoa. Tetap akhir-akhir ini mungkin kita lihat kasus semakin bertambah ya adik-adik ya. Tapi tetaplah kita berdoa, tetaplah kita menjaga diri kita, tetap melakukan protokol kesehatan yang ada, tetap makan makanan yang sehat dan tidur yang cukup dan minum vitamin. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dan kiranya Kak Susan minta dalam bantuan dalam doa kalau kakinya bengkak. Oke kan, nanti kita akan doakan ya adik-adik ya. Kita juga akan berdoa untuk Indonesia ya. Kita mau tetap setia, kita mau tetap cinta kepada Tuhan, karena terlalu banyak yang Tuhan sudah beri dalam setiap kehidupan kita. Dan apa yang mesti kita balas? Yang kita balas adalah kita harus dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Oke, kita akan nyatakan terlalu, ku tetap cinta, ku tetap setia. Katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selalu. Yuk, semuanya tutup matanya. Kakak mau lihat sungguh-sungguh nyatakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Saya serahkan kepada Kak Antia. Ku tetap cinta, walau badai datang. Adik-adik semua dalam sikap doa ya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia.
terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Seluruh hidupku, katakan adik-adik, dan ku tetap cinta. Dan tetap cinta, dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan ini kami boleh kembali beribadah online, Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, Engkau berkati Tante Dana yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Pakai kami, tolong kami, Roh Kudus, untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, takut akan Tuhan, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami juga, Tuhan, berdoa untuk kakak-kakak dan teman kami yang sedang kurang sehat, Bapa. Untuk Kak Susan, untuk Kak Hena, untuk Raymond, mari Tuhan Yesus jamah, pulihkan kesehatan mereka dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu Yesus menjamah dan menyehatkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau adalah dokter tabib kami yang ajaib. Dan kembali bersama-sama kami boleh kembali beribadah, beraktivitas, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Jakarta dan Indonesia, negara kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau lawat Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan turun atas kota kami tercinta Jakarta dan Indonesia, Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau lalukan, halaukan segala sakit penyakit, segala virus di Indonesia ini dalam nama Yesus. Dan kami boleh kembali bebas Tuhan untuk beraktivitas, bersekolah, beribadah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia maju, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Pergilah adik-adik, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima berkat dari-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh kita buka, kita akan berfoto lagi. Kayaknya kakak cuma lihat sedikit nih yang buka kamera. Coba mana yang buka kamera? Iya. Oke, kita akan berfoto. Semuanya cantik, semuanya manis. Oke, kakak Sansan akan hitung 1-3, nanti Kak Fani yang akan fotoin kita ya. Oke adik-adik. Kakak hitung ya. Sudah semua? Satu, 2, 3. Satu lagi ya. Satu, 2, 3. Sudah Kak Fani? Sudah. Sudah, oke adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan. Tetap beribadah, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Oke?
sekian ibadah pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah datang pada hari ini. Terima kasih untuk Benaya, Raymond, Rania, Felis, Evelyn, Clay, Isra, Christopher, Timothy, Gisela. Terima kasih. Terima kasih, Jocelyn, Evan, Delicia, Candy, Chelsea. Hai, Goodbye, Clarin. Tuhan berkati kakak-kakak semua. Selamat hari Minggu. Estra, Anse. Oke, Timothy. Ada Timothy? Sudah keluar ya? Coba Felis. Hitung 1 sampai 3 ya.